Yap. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Bu. Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Oke, Kakak. masih semangat ya. Insya Masih, Bu. Insya Allah. Oke, Allah. baik. Nah, sekarang lebih baik sebelum kita memulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Bentar, Bu, Berdoa bentar, Bu. dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang Sumpah Pemuda. Nah, Ibu ingin tahu dulu nih sebelum kita membahas Sumpah Pemuda. Ada yang tahu nggak di sini sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, apa-apa saja sih organisasi yang berdiri di Indonesia? Tuh, Saya, Bu. bisa dilihat. Apa? Firman. Ada Budi Utomo, Bu. Budi Utomo, Bu. Yes, Budi Utomo. Lalu ada yang ingat lagi kan nih kemarin kita belajar? Hayo, gimana sih nih? Nah, organisasi-organisasi yang ada itu contohnya adanya SI. Ada yang tahu gak kepanjangannya SI? Sejarah Indonesia bukan, Bu? Tarekat Islam, Bu. Islam, Bu. Nah, Syarikat betul, Islam. pinter Geca. SI itu adalah Serikat Islam. Nah, lalu ada IP. Apa tuh kepanjangannya? iPhone. IP. Oh, itu Bu. Indispartit. Indispartit. Ya, betul. Indis. Pinter tuh, sangka. Dengerin ya, teman-teman. Nah, Baik, Bu. jadi sebelum kita belajar Sumpah Pemuda, pasti di sebelumnya itu ada organisasi-organisasi yang berperan penting nih dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini. Nah, bisa dilihat nih infografi yang Ibu buat. Yang pertama itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Jadi organisasi pertama yang perjuangan pendidikan dan kesadaran nasional untuk bersatu melawan penjajah. Nah, jadi bisa kita bilang sebelum adanya Sumpah Pemuda, pasti di belakangnya itu ada orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, makanya dari itu mereka sebelumnya mendirikan organisasi-organisasi, yaitu pemuda-pemuda siapa? Pemuda Indonesia. Indonesia. Iya, betul. Nah, jadi bisa dilihat nih, awal mula cikal bakalnya Sumpah Pemuda itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Nah, lalu selanjutnya bisa dilihat nih, berdirinya Budi Utomo itu mendorong perkembangannya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo atau Jong Java, lalu diikuti oleh organisasi lain nih seperti Jong Sumatera Bon, terus ada John Ambon, John Celebes dan sebagainya. Nah, adapun alasan apa sih Sumpah Pemuda itu diadakan sebelumnya, sebelum Ibu jelasin, dari tahu nggak? Saya, Bu. Pengen coba, Bu. Tujuan diadakan Kongres Pemuda. Kenapa, Supaya, Firman? supaya ini bukan, Bu. Supaya cepat-cepat biar merdeka, Bu. Makanya dikumpulin pemuda-pemudanya, Bu. Nah, betul juga itu. Jawabannya nggak salah. Tapi tujuan diadakan Kongres Pemuda itu, baik Kongres 1 maupun Kongres 2 itu, yang pertama nih, jadi tujuan diadakan itu untuk menyatukan organisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan lain-lain. Jadi para pemuda itu masih bersifat kedaerahan. Jadi organisasinya itu ya masih di daerah-daerah situ saja. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda nih dari berbagai suku, agama, dan daerah. Jadi semua pemuda dari berbagai suku itu dikumpulkanlah untuk apa? Coba, ada yang tahu nggak? Untuk ya tujuannya untuk mempersatukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, anak-anak. Nah, lalu nih yang selanjutnya adanya untuk menyatukan nih pandangan tentang arah perjuangan bangsa Indonesia nih.
karena kan seperti yang kita tahu ya, bangsa Indonesia kan dulunya jajah kan. Nah, oleh karena itu dengan adanya tujuan ini menyatukan pandangan nih tentang arah perjuangan bangsa Indonesia itu untuk melepas dari penjajahan gitu. Nah, lalu yang terakhir nih untuk mendorong menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, agar komunikasi antara pemuda dari berbagai daerah ini lebih mudah. Nah, makanya Sangkar, sekarang kamu di sini ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, iya betul. Jadi, walaupun misalnya Sangkar dari Jawa, Firman dari Betawi, tapi kita sekarang berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Kayak gitu. Ngerti sampai sini, kawan-kawan? Anak-anak, Ibu? Baik, Bu. Pada tidur ya? Ngerti, Bu, ngerti, Bu. Oh, masih ada. Paham, Ibu, Oke. paham, Bu. Nah, karena sudah adanya tujuan-tujuan tersebut, maka pada tanggal 1926, Ngerti, Bu. nah, apa? Oh, nah lanjut ya. Oke, maka 1928 itu diadakanlah Kongres Pemuda 1. Jadi diselenggarakannya pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Nah, jadi kongres yang dihadiri oleh organisasi pemuda ini melahirkanlah kesadaran tentang cita-cita persatuan Indonesia kayak gitu. Nah, dan juga itu belum berhasil lah untuk memutuskan pemutusannya itu belum konkret seperti ikrar bersama. Nah, lalu yang kedua itu ada Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, ada yang tahu gak sih tujuannya apa pemuda itu pada berkumpul dan melakukan Kongres Pemuda? Ada yang tahu gak, teman-teman? Coba Geca, tahu gak Geca? Mengapa? Mengapa para pemuda itu mau gitu datang dan membuat Kongres Pemuda? Saya Bu. Oh ya, boleh. Bentar, karena mengapa anak muda ingin membuat Kongres Pemuda itu disebabkan karena adanya kesadaran untuk bersatu, Bu. Lalu anak muda itu mengatasi perbedaan pendapat dan memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia demi mencapai tujuan kemerdekaan bersama melawan penjajahan. Itu, Bu. Oke, bagus. Bisa tepuk tangan dulu buat Ferhan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dari Kongres Pemuda ini bertujuan itu untuk mempertegas nih semangat persatuan nasional pemuda Indonesia. Nah, karena pas di Kongres 1 itu masih belum berhasil, maka di Kongres kedua itu dibacakanlah Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang berisi, coba kita baca bareng-bareng. Tuh, isi teks Sumpah Pemuda. Wahid. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Yang pertama, apa? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua. Kami putra dan putri Indonesia. Bangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bu, mic-nya ke off, Bu. Aku masih, Bu. Udah terdengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, terima kasih ya Sangkar sudah mengingatkan.
Oke, jadi tiga ikrar Sumpah Pemuda itu ada artinya anak-anak, bukan semerta-merta hanya dibuat saja. Jadi yang pertama yang dibacakan oleh teman-teman nih, kayak kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Nah, jadi artinya itu pemuda Indonesia itu mengaku nih bahwa mereka itu berasal dari satu tanah air yang sama, yaitu Indonesia, bukan lagi dari daerah satu atau daerahnya masing-masing kayak gitu. Nah, lalu ikrar yang kedua itu, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Artinya menegaskan bahwa walaupun berbeda suku, agama, adat, dan budaya, semuanya itu tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dan yang terakhir nih, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, jadi artinya pemuda Indonesia tuh sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nih untuk mengikat seluruh bangsa kayak gitu anak-anak. Mungkin sampai sini paham anak-anak? Halo, masih pada join nggak? Paham, Bu. Oke, nah jadi Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak persatuan nasional yang menyatukan pemuda Indonesia dalam satu tekad menuju ke Dekaan. Ya, betul. Nah, mungkin segitu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kita nggak bingung lagi nih ya, apa saja proses yang ada pada materi Sumpah Pemuda ini. Dari awal terbentuknya organisasi yang menggerakkan bangsa Indonesia sampai ke pembuatan Sumpah Pemuda seperti itu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini ya, anak-anak. Semoga kita bisa datang lagi nih ke pertemuan minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi yang ganteng dan cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih. Lalu nggak buka sesi Terima tanya kasih, jawab? Bu.